Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Wawan Yuliar dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Tujuannya agar kita dapat memahami 1. Penanda hubungan kausalitas, 2. Penanda hubungan kronologis, 3. Penggunaan kata benda, dan 4. Penggunaan kata teknis dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Menggunakan penanda hubungan kausalitas atau sebab akibat atau konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Perhatikan contoh 1, penanda hubungan kausalitas. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau HPH dalam melakukan reboisasi. Penggunaan kata mengakibatkan dan disebabkan dalam paragraf di atas merupakan penanda hubungan sebab akibat atau kausalitas. Perhatikan contoh 2, penggunaan konjungsi kausalitas. Menurut Caer, konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Mari kita perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat 1, penumpukan sampah di sungai menyumbat daerah aliran sungai atau das. Kalimat 2, warga sering membuang sampah di das. Kalimat majemuk yang muncul akibat penambahan konjungsi kausalitas adalah penumpukan sampah di sungai menyumbat daerah aliran sungai atau das karena warga sering membuang sampah di das. Penggunaan konjungsi atau kata sambung karena dalam kalimat di atas merupakan penanda hubungan sebab akibat atau kausalitas. B. Menggunakan penanda hubungan kronologis atau konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, atau pada akhirnya. Perhatikan contoh berikut ini. Iwan membersihkan sampah di selokan, kemudian membuang sampahnya di tempat pembuangan akhir sementara atau TPAS. Penggunaan kata kemudian dalam kalimat di atas merupakan penanda hubungan kronologis. Hal itulah yang membedakan teks eksplanasi dengan teks narasi. Perhatikan contoh 2 berikut.
Tahun 1977, pemerintah Indonesia telah menunjuk tanah seluas 56 km persegi di Sangiran sebagai daerah cagar budaya. Kemudian dibangun sebuah situs museum dan konservasi laboratorium lokal sederhana pada tahun 1988. Lalu pada tanggal 15 Desember 2011, museum diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penggunaan kata lalu dan kemudian pada paragraf di atas merupakan penanda hubungan kronologis. C. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukan pada kata ganti penceritanya atau kata ganti persona. Perhatikan contoh berikut ini. Petani banyak menggunakan pupuk kimia atau non-organik dan pestisida yang berlebihan saat ini. Akibatnya dapat memengaruhi populasi hewan maupun cacing yang ada di dalam tanah. Di samping itu, pestisida yang disemprotkan ke tanaman sebagian dapat terbawa oleh air ke saluran atau sungai yang dapat membunuh semua jenis kehidupan. Kata pupuk kimia atau non-organik dan pestisida merupakan kata benda yang merujuk pada fenomena yang dibahas dalam paragraf di atas. Perlu diketahui bahwa paragraf tersebut juga tidak menggunakan kata ganti persona pencerita seperti kata saya, aku, atau dia. Hal itulah yang membedakan teks eksplanasi dengan teks narasi. D. Di dalam teks eksplanasi sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Perhatikan contoh berikut ini. Organisme yang menggunakan energi cahaya untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik disebut fotoautotrof. Organisme yang menggunakan energi yang didapat dari reaksi kimia untuk membuat makanan disebut kemoautotrof. Kata-kata organisme, anorganik, organik, fotoautotrof, organisme, kemoautotrof dalam paragraf tersebut adalah kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan bidang biologi. Nah, setelah memahami tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi, mari kita lanjutkan dalam umpan balik kegiatan belajar. Silahkan kerjakan beberapa latihan soal berikut ini. Nomor 1. Buatlah sebuah paragraf yang berkaitan dengan fenomena sosial dengan pola pengembangan kausalitas. Nomor 2. Buatlah sebuah paragraf yang berkaitan dengan fenomena budaya dengan pola pengembangan kronologis. Nomor 3, sebutkan kata-kata teknis atau istilah yang kalian gunakan dalam membuat paragraf tersebut, disertakan artinya sesuai dengan kamus.
Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga pandemi ini segera berlalu. Jangan lupa berikan dukungan kalian terhadap channel pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa dalam video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia Wawan Yulian.